العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. قال الإمام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن ناصر ابن محمد الحداد الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم سائر صالحين بدارين آمين. وأما أمان المغفرة ودخول الجنة من غير سعي لذلك بفعل المأمورات والمسارعة في الخيرات مع ترك المحظورات ومجانبة السيئات فهو حمق وغرور وموالاة الشيطان. وأما أمان المغفرة, adapun angan-angan dapat ampunan, wa dukhulil jannah, dan angan-angan bisa masuk surga, min ghairi sa'yin, tanpa ada usaha, ada kerja usaha, lidzalika, untuk itu, tanpa usaha untuk itu, usaha bifi'lil ma'murat, dengan melaksanakan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah, wal musara'ati fil khairat, wal musara'ati, dan dengan cepat-cepat dalam melakukan kebaikan. Ada kebaikan langsung melakukan, cepat-cepat dijalankan. Ma'atarkil mahdurat, dengan disertai dengan meninggalkan hal-hal yang dilarang. Wa mujanabati sayyi'at, dan menjauhi hal-hal yang buruk. Fahuwa hukum, maka ini tadi mengharapkan ampunan dari Allah, mengharapkan masuk surga, tapi tanpa usaha, tanpa berbuat taat dan meninggalkan kemungkaran, maka itu adalah humkun, kebodohan, wa hururun, dan tertipu, wa mualatun syaitan, dan bersekutu, wa mualatun, dan berkekasihan dengan syaitan, jadi kekasihnya syaitan. La'anahullah, semoga Allah melaknat syaitan itu. Mualatun li syaitan, berkasih, jadi kekasihnya syaitan dengan menerima tazwiri, bikopuni tazwiri, dengan menerima tipuannya, pemalsuannya, watalbisihi, dan pemalsuannya, watarwijihi lisyar, dan dengan menerima dengan dan mayokno dengan kejelekan, payokno di biar berlaku nopo kejelekan dia. Nah, ini kemudian dari syaitan, kemudian kita terima di fi ma'rudil khair, dalam hal yang ketampaan yang baik. Maksudnya gimana? Mengharapkan ampunan, mengharapkan dari Allah masuk surga. Ini baik apa enggak? Baik, akan baik. Tapi ketika itu tidak dibarengi dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kayak baik tapi hakikatnya adalah buruk. Maka lagi fi ma'rudil khair, jadi dipajang dengan baik, tapi sebenarnya di situ adalah tipuan syaitan karena tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan baik. Qala Allah Ta'ala, andai kata ini dibarengi dengan istighfar, dengan minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini perbuatan baik. Nah, tanpa dibarengi dengan itu, mengharapkan ampunan, mengharapkan masuk surga tanpa dibarengi dengan perbuatan baik, ya ini tanpa ada istighfar juga mestinya. Kalau ada istighfar, mengharapkan ampunan, ya tetap ini ada kemungkinan dia mendapatkan kebaikan kayak yang sudah lewat, ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala
bersabda, wa may yattakhidhi syaitana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Barang siapa menjadikan syaitan sebagai orang yang mengurusi dia, sebagai penolong dia, sebagai kekasih dia selain Allah Subhanahu wa taala, faqad khasira khusranan mubina, maka dia telah benar-benar rugi, telah rugi dengan kerugian yang jelas. Khusranan mubina. Yaitu dia menjanjikan mereka, wa yumannihim, memberi harapan kosong kepada mereka. Setan memberi janji kepada mereka, memberi angan-angan kosong kepada mereka. Wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura, dan syaitan tidak memberi janji mereka kecuali supaya mereka terjerumus. Wa man dhanna annahu yudhnibu thumma la yatubu ila Allahi taubatan sahihah wa annahu ta'ala yaghfiru lahu. Barang siapa yang menyangka sesungguhnya dia berdosa, kemudian dia tanpa tobat kepada Allah dengan tobat yang benar, dan Allah akan mengampuni dia. Begitu juga dia yatakasar, selain itu dia juga malas taat untuk berbuat ketaatan, wa yatasyaghalu anha bi umuri dunya, dan dia tersibukkan dari taat ketaatan dengan hal-hal yang berbau dunia, wa yatawahhamu ma'adzalika, dan dia menyangka bersama selain itu, dalam keadaan seperti itu, ma'adzalika, dalam keadaan seperti itu dia menyangka annallaha yukrimuhu, Allah Ta'ala akan memuliakan dia, wa yarfa'uhu fi darajatil jannah, dan akan mengangkat dia di derajat-derajat yang tinggi di surga, ma'al muhsinin, bersama dengan orang yang berbuat baik. Fahuwal mutamanni, maka dia adalah orang yang berangan-angan kosong, al-maghruri, yang tertipu, wal ajizul ahmaq, dan dia adalah orang yang lemah, yang bodoh. Wa dzalika li anna Allah Ta'ala yaqul wa qawluhu, dan itu karena apa? Karena Allah sudah telah berfirman. Karena Allah yaqulu, telah berkata, telah berfirman, wa qawluhul haq, dan firman-Nya adalah perkara yang hak. Berfirman, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Lillahi, milik Allah, ma fis samawati wa ma fil ard, ma apa yang ada di langit, wa ma fil ard, dan apa yang ada di bumi. Liyajziyal ladzina asa'u, akhirnya Allah akan membalas kepada orang-orang yang berbuat buruk, asal berbuat buruk, bima amilu, dengan apa yang mereka perbuat, dengan hukuman-hukuman apa yang mereka perbuat. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan akan membalas orang-orang yang berbuat baik, dibalas dengan kebaikan. Jadi keburukan akan dibalas dengan apa? Dengan siksa, dengan keburukan, dengan adabnya, dengan sanksi keburukan dia. Dan Allah akan membalas dengan orang yang berbuat baik dengan kebaikan. Artinya bukan kok kemudian kita hanya sekedar angan-angan saja, kita harap pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan kemudian dapat ampunan, dapat masuk surga. Tak, ini digantungkan perbuatan jannah, surga, ampunan digantungkan, ditalekkan, dihubungkan dengan perbuatan baik, dan azab dihubungkan dengan perbuatan buruk. Summa, ini bukan berarti kita bertentangan dengan bahwa kita masuk surga itu bifadlillah, dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhubungan dengan itu. Semua orang masuk surga itu dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Amal kita tidak akan nyampe untuk mendapatkan itu. Kadang-kadang ini dipertentangkan dengan kayak kamu masuk surga dengan amalmu saja. Tidak. Allah Subhanahu wa taala, sering saya omongkan, mestinya kita kalau mau masuk surga itu harus beramal sampai saat ini, baru kita berhak masuk surga. Kita tidak mungkin beramal seperti itu, tapi Allah mencukupkan kita beramal segini saja cukup.
Nah ini harus ada usaha untuk beramal minimal sekian. Minimal sekian. Jadi kita tidak masuk surga karena apa? Karena akurah Allah SWT. Dekatan kita ditimbang. Kenikmatan yang sudah kita rasakan di dunia dengan amal kita gak akan cukup. Bagaimana kita mendapatkan lebih daripada itu? Yang seharusnya apa yang kita terima dari Allah Subhanahu Wa Taala harus kita syukuri, harus kita bayar dengan benar-benar bayar. Kita nggak mungkin bayar itu. Artinya kita bisa mendapatkan nikmat yang besar lagi itu dengan anugerahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukan berarti tanpa amal. Nah, kita beramal sebesar apapun, bahwa Kanjeng Nabi pun ketika beliau ngendika la ahada yudkhiluhu amaluhu al-jannah, tidak ada seorang pun yang amalnya bisa memasukkan surga. Wala anta ya Rasulullah, engkau juga amal engkau yang kayak gitu juga amalmu gak bisa masukkan ke surga. Wala ana, aku juga gak bisa masuk surga kalau dipandang dari amalku. Illa ayyatawabbadani Allah birahmatika, kecuali kalau Allah meliputi aku, memasukkan aku, memenuhi aku dengan birahmati, dengan anugerahnya, dengan rahmatnya. Nah ini maksudnya seperti itu. Kita harus beramal. Makanya di sini dihubungkan kita dengan amal, walaupun amal itu seharusnya standar itu tidak mungkin kita masuk surga, tapi Allah mencukupkan itu. Makanya saya kalau membaca wiridan Saifi itu, kalau kita tahu artinya akan benar-benar pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, benar-benar yakin sangat-sangat pas dengan kalau suatu saat baca nama Saifi, kalau nggak untuk ijazah ya ampun, saya juga nggak berani. Nah, itu doa yang benar-benar memuji kepada Allah yang seperti ini. Ya Allah, jenengan sudah memberi banyak, kemudian jenengan cukup, saya mensyukuri sedikit saja, jenengan pun tambahi. Sudah Allah, jenengan tidak perlu. Kan itu hadis yang jenengan cukup kalau kita mendapatkan nikmat maca alhamdulillah, tak Allah wis senang, sudah cukup. Jadi artinya orang ini yang dimaksud oleh beliau sama sekali gak mau amal. Maksudnya tidak mau. Qala thumma wasafallahu alladhina ahsanu biqoulihi ta'ala alladhina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang berbuat baik dengan firman-Nya alladzina yajtanibun, orang-orang yang berbuat baik adalah orang-orang yang menjauhi kaba'irul itsmi, dosa-dosa besar, wal fawahisha, dan perbuatan-perbuatan yang sangat buruk, illal lamam, kecuali dosa-dosa kecil, kecuali perbuatan-perbuatan yang kecil. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sesungguhnya Allah Tuhanmu luas pengampunannya. Apa luas pengampunannya? Kepada siapa di sini? Alladzina ahsanu, yaitu orang yang menjauhi dosa besar, kecuali dosa-dosa kecil saja, itu pun dibarengi dengan perbuatan-perbuatan baik. Wal lamam, artinya lamam buat shaghair minadz dzunub, yaitu dosa-dosa kecil, as-shaghair yang kecil-kecil dari dosa-dosa ini, dosa-dosa kecil. Alladzi la yakadul abdu, yang hampir-hampir tidak al-abdu, seorang hamba, yakhlu, lepas dari padanya. Hampir tidak ada seorang hamba pun yang lepas daripada dosa kecil. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, am naj'alul ladina amanu wa 'amilus solihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar. Apakah kami akan menjadikan, apakah kami menjadikan alladina amanu, orang-orang yang beriman, wa 'amilu, dan beramal as-solihat, apakah menjadikan mereka kal mufsidin, kayak orang-orang yang berbuat kerusakan, fil ardi, di bumi, kal fujjar, atau kami jadikan al-muttaqin, orang yang bertakwa, kal fujjar, kayak orang-orang yang fajir, orang-orang yang lanjut, orang-orang yang ahli maksiat. Aina naj'aluhum sawa'an,
Artinya kami tidak menjadikan mereka sawaan sama dalam derajat. Mesti akan naik. La fid dunya wala fil akhirah, dan di dunia dan tidak di akhirat. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, hasibal ladzina jtarahu sayyi'ati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Am hasiba, apakah menyangka alladzina orang-orang ishtarahu yang pada menerjang sayyi'at keburukan, yang pada melakukan keburukan, apakah mereka menyangka an naj'alahum, kami akan menjadikan mereka kal ladzina amanu, kayak orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, sawa'am mahyahum, sama hidupnya, mematum dan mati mereka, sa'a ma yahkumun, sa'a alakah buruk, ma yahkumun, apa yang mereka hukumi, hukum mereka bahwa akan dijadikan sama. Ini peringatan kepada orang-orang yang sama, orang-orang yang berbuat baik dari orang yang mengingkari Allah, dengan apalagi yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala, itu tempat dosa paling besar. Orang sekarang kan kadang bergaul dengan mereka yang melihat kebaikan mereka, bahkan orang mukmin kadang-kadang sifatnya lebih buruk daripada mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sering bantu orang di dunia. Ada orang yang lebih daripada itu. Diseret kepada Nabi. Dan hadis sangat-sangat banyak, tapi karena mereka jauh sama sekali dari hadis, kemudian menjadikan orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang musyrikan Allah, tidak beriman, tidak mengakui orang sholat, zakat dan seterusnya, apa namanya ini, disamakan, mereka menyamakan dengan kita. Nah, ini kita baca. Kemudian lagi Allah apa jenis ini? Oh, yang firu lima tunada jika lima yasha. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika. Alhasil Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain apa kemusyrikan, walaupun setelah disiksa, walaupun setelah ini, kalau selama tidak musyrik pasti akan keluar dari api neraka. Kalau sudah musyrik tidak mungkin selamat. Fa'abtala husbanahu, Allah menafikan, membatalkan persangkaan mereka, mengatakan bahwa persangkaan mereka adalah hal yang tidak benar. Wa tawahumahum, dan sama nih persangkaan mereka. Wa dhamma hukmahum bidzalik, dan Allah menjelek-jelekkan hukum mereka dengan itu, bahwa menyamakan antara orang-orang yang beriman dan amal soleh dengan orang-orang yang menerjang keburukan. A'nidun lahum, yani maksudnya persangkaan mereka, yaitu atas wiyata bainahum, menyamakan antara alladzi, orang-orang yang berbuat buruk, orang-orang yang menerjang keburukan-keburukan, dan antara orang-orang yang berbuat baik, inna rabbihim, menurut Tuhan mereka. Waqad wasafallahu malaikatahu wa anbiya'ahu alaihimussalam wa ibadahul mu'minin fi kitabihi bil amali shalihah, dan Allah mensifati malaikatnya, nabi-nabinya alaihimussalam, wa ibadahul mu'minin, dan mensifati hamba-hambanya Allah al-mu'minin, yang mukmin, fi kitabihi, dalam kitabnya, dalam Al-Qur'an, bil amali shalihah, mereka disifati dengan berbuat amal-amal saleh. Wabil mulazamati laha, dan mereka disifati mereka adalah orang yang netepi, orang yang mengungkit, berpegang dengan yang selalu melakukan amal-amal saleh itu. Wal musara'ati fiha, dan mereka orang yang bercepat-cepat untuk melakukan itu, berbuat amal-amal saleh. Ma'al khauf, disertai dengan rasa takut, wal khasyah wal isfaq, khasyah kama wal isfaq, dan khawatir, wal wajal, dan rasa cemas, rasa takut untuk tidak diterima, untuk nanti jangan-jangan tak ikhlas, jangan-jangan tidak ini. Faqala ta'ala fil malaikah, Allah ta'ala ngendika dalam masalah nyifati malaikat, bal ibadun mukramun, sebaliknya mereka adalah hamba-hamba hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mereka sebelumnya waqalu takhadar rahmanu walada. Mereka berkata bahwa Allah mengambil anak. Subhanahu wal ibadu mukramun. Sebaiknya mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka tidak mendahului Allah dengan ucapan, nunggu Allah berperintah itu. Wa hum bi amrihi ya'malun, dan mereka melakukan perintah Allah. Ini sifat malaikat. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang di antara mereka, apa di depan mereka dan apa di belakang mereka. Wala yashfa'una illa liman irtada, dan mereka tidak mensyafaati kecuali orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Wa hum min khasyatihi musyfiqun, dan mereka malaikat-malaikat itu ini khawatir, ini khawatir karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi disifati malaikat-malaikat wa hum min khasyatihi musyfiqun, padahal malaikat. Karena kita tidak ada, kita hanya seorang hamba. Kalau kita bayangkan Rabbil Alamin niku sak gedene sepira alam niku. Alam niku gedene sak pinten. Nah kita nempat di bumi. Bumi niku iki kuwate ngene Gusti Allah, kuwate yang menjalankan Allah. Bumi niku berapa persen daripada alam? Dan kita niki lho, pirang persennya dari bumi di sini bisa lihat. Kita tidak punya apa-apa di depan Allah. Bagaimana kita tidak khawatir? Makanya jadi malaikat ya seperti itu, walaupun mungkin punya kekuatan yang luar biasa, dan mereka tidak pernah menentang Allah. Apapun yang dilakukan akan, apa diperintahkan akan dilakukan. Mereka tidak mendahului Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah mendidik, gak wani berkata. Itu perlu mereka disifati oleh Allah, wa hum min khasyatihi musyfiqun. Wa qala ta'ala, maka kita juga mesti, kita jangan dianggap wedi nek nglakoni maksiat tok, enggak. Kita masih melakukan taat terus, walaupun tidak pernah melakukan maksiat. Kalau dikata mau bilang melakukan maksiat kabeh, sebab tidak melakukan maksiat. Nah, apalagi seperti itu, mestinya tambah wedi. Wa qala ta'ala fil anbiya, dan Allah mensifati para nabi, ulaika alladziina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu inna 'adzaba rabbika kana mahzura. Allah mendika berfirman mensifati para nabi. Mendika ini ulaika, mereka adalah orang-orang yang menyembah pada Allah Subhanahu wa taala, yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka mencari cara taat-taatan, yakni perantara-perantara yang bisa mendekatkan kepada Tuhan mereka. Ayyuhum aqrab, mereka berlomba-lomba siapa di antara mereka, ayyuhum di antara mereka aqrab yang paling dekat. Berlomba-lomba untuk melakukan ketaatan terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk mencari jalan supaya bisa dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Wa yarjuna rahmatahu, dan mereka mengharapkan harapan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhafuna 'adzaba, dan mereka takut siksanya Allah. Inna 'adzaba rabbika kana mahdura. Sesungguhnya siksa Tuhan kamu kana mahdura, ini seharusnya dihindari, kita maksudnya takut daripada dihindari, ditakuti, dihindari, dan kita takut untuk waliyadzubillah mendapatkan siksanya. Ini ya khafuna azab, padahal enggak pernah ngelakuin maksiat. Sifati Quran Nabi. Wa qala ta'ala fihim innahum kanu yusari'una fil khairat. Juga dalam para nabi, di dalam mereka Allah berfirman juga dalam mereka, yakni dalam mensifati para nabi, innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya dulu mereka yusari'una, berlomba-lomba cepat-cepatan fil khairat, dalam kebaikan, wa yanunana, dan menyembah kepada kami, raghaban wa rahaba. Raghaban, terdorong oleh mengharapkan, senang mengharapkan dari pemberian Allah, wa rahaban, dan takut, rahaban dan takut dari siksa Allah, dari murka Allah Subhanahu wa taala. Campuran antara raghabah, antara menginginkan sesuatu dari Allah dan takut dari Allah Subhanahu wa taala.
wa kanu lana khashi'in, dan mereka semuanya berkhusyuk-khusyuk kepada kami. Wa qala ta'ala fil mu'minin, Allah Subhanahu wa taala ini meronabi mustati'at malaikat sing wis di atas maksud malaikat. Malaikat di atas maksud, nek para nabi saya ditegur. Kalau masalah Harut Marut ini sudah dibalik, mungkin kayak sifat manusia. Malaikat yang apa memang orang jika iwa nafsu dia ini pokoknya taat terus baik, no tetap dini Gusti Allah. Para nabi sing maksum juga no takut. Kalau ada kesalahan itu hasanatul abrar sayyatul mukarramin, dan kesalahan bagi mereka, bagi kita masih baik. Itu juga pedih. Apa meneh mukminin di sifatnya mukminin. Wa qala ta'ala fil mu'minin, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang fil mu'minin dalam masalah orang-orang mukmin, dalam mensifati orang-orang mukmin. Ngendika walaqad ataina Musa wa Harun al-furqana wa diya'u wa dzikra lil muttaqin, dan kami telah memberi, walaqad ataina, dan benar-benar kami telah memberi Musa kepada Nabi Musa, wa Harun, dan Nabi Harun al-furqan. Al-Furqan pembeda, Injil, Taurat, Wadiyaan, dan apa jenis ini, cahaya, penerang, Wadzikra, dan pengingat lil muttaqin, untuk orang-orang bertakwa, yaitu nama Taurat. Alladzina yakhshawna rabbahum, orang-orang yang bertakwa itu siapa? Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, yang mereka takut kepada Tuhan mereka dengan ghaib. Kan gak pernah melihat Allah, gak pernah ini, tapi mereka takut menjadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ini sifatnya muttaqin. Wa hum minas saati musyrikun, dan mereka khawatir dari hari kiamat nanti. Wa qala aidan, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman juga fil mu'mini fihim, dalam mereka, dalam mensifati orang-orang mukminin. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun, sesungguhnya orang-orang yang min khasyati rabbihim musyfiqun, karena khawatir dengan Gusti Allah, mereka sampai takut, karena takut dengan Gusti Allah mereka khawatir. Sampai ila qoulihi ta'ala walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ilaihi raji'un, dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan, dan orang-orang yang bersedekah, ketika memberi sedekah sedangkan wa qulubuhum wajilatun, hati mereka takut, karena annahum ilaihi raji'un, karena mereka yakin bahwa mereka akan roji'un, akan kembali ila rabbihim, kepada Tuhan mereka. Mereka yakin bahwa akan kembali, walaupun dalam keadaan taat, walaupun dalam keadaan memberi ikhlas kepada Gusti Allah, tapi mereka tetap berbaur di negeri Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yusari'una fil khairat, mereka adalah orang-orang yang cepat-cepat melakukan kebaikan, wa hum laha sabiqun, dan mereka adalah orang-orang yang terdepan dalam masalah kebaikan akhirat. Walamma sa'alat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika Sayyidah Aisyah sa'alat, tanya, walamma sa'alat, ketika tanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Rasulullah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, angqalihi, tentang firman Allah Subhanahu wa taala walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun. Aisyah ketika tanya, ini orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan dalam keadaan hati mereka takut. Ahwa antar rajul, tanyanya apakah ini adalah sesungguhnya rajul itu berzina, wa yasriku, mencuri, supaya kemudian takut. Wah, ini sebagai kafarah kula. Ya Allah, wedi tidak naruh-naruhan, wedi napa disanksi karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia memberi, apakah ini ya Rasulullah? Yang dimaksud dengan orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan dalam keadaan hati mereka takut. Qaala kanjeng Nabi ketika tidak, bukan itu. Bal huwa ar-rajulu yusalli wa yasumu wa yatasaddaq wa yakhafu an la yuqbala minhu. Tapi dia adalah laki-laki yang sholat, puasa, takut sedekah, dan dia takut untuk tidak diterima sedekahnya. Amalnya tidak diterima. Karena ada kesalahan niat, mungkin ada perbuatan-perbuatan yang bisa menggugurkan amal-amal tersebut. Al-hadis.
hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ya. Jadi Imam Tirmidzi juga ini diriwayatkan oleh juga seperti ini diriwayatkan dari Abu Hurairah kepada Rasulullah SAW. Walamma wasafallahu ba'da a'da'ihi wasafahum bil ghururi wa tamanni. Dan Allah ketika mensifati sebagian musuh-musuhnya, Allah menyifati wasafahum, Allah menyifati mereka bil ghurur. Walamma wasafa, ketika menyifati Allah Subhanahu wa taala ba'da sebagian a'da'i musuh-musuhnya, wasafahum, Allah menyifati mereka bil ghururi dengan ghurur, terjerumus, tertipu, wa tamanni dan angan-angan kosong, harapan kosong. Faqala wahidun minhum, salah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang salah seorang dari mereka. Jadi mereka mengucapkan seperti ini, wala irrutit ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Kalau aku dikembalikan kepada Tuhanku, maka aku benar-benar akan menemukan yang lebih baik daripada duniaku ini, yang menemukan tempat yang lebih baik. Nah, ini kan tempat kembali yang lebih baik, ya, tempat menuju yang lebih baik daripada duniaku ini. Sudah nopo, gak bersyukur, dikai surga, dikai surga, dikai nopo, dikai kebun, bustan, jannah dunia, tapi bukan jannah di akhirat. Jannah itu maknanya taman, kebun ini di sana. Nah, ini nama surat Al-Kahfi kan ini ya, surat Kahfi. Bahasanya memang jannah ini surat Kahfi ini. Ini surat Kahfi ya, Bang. Ini jannah. Ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabi wa hafafnahu min nakhl wa hafafnahuma bi nakhli wa ja'alna bainahuma zar'a. Ini bikinlah perumpamaan, contoh dua orang yang kami menjadikan salah dari mereka dua kebun. Salah satu mereka punya dua kebun anggur. Wa hafafnahuma bi nakhlin, kami kelilingi dengan kebun kurma. Kebun kurma, ono kebun anggur, ono kebun kurma. Wa ja'alna bainahuma zar'a, di sela-sela itu ono zuruk, ada tanaman-tanaman yang nggak ada ininya, namanya zar'a, tumbuh-tumbuhan dan padi atau apa ini zar'a. Di sela-sela itu ada tanaman-tanamannya yang menghasilkan semuanya. Kiltal jannataini atat ukul, kiltal jannataini atat ukulah, dua-duanya kebun itu, taman itu memberikan buah-buahnya. Walam tadlim minhu syai'a, tidak terkurangi sedikit pun. Wa fajjarna khilalahuma nahara, kami semburkan di sela-sela itu nahar apa nyawan wis luwih matpol dunia itu Allah. Ini zaman dhisik kan matpol itu sudah kurang apa, enggak kurangan zaman dhisik wis gak kurangan blas. Itu karena Allah Subhanahu wa taala ngendikani pada saat itu kan wong sing duwe kebun yang paling sugih. Yang wis gak mungkin kelaparan, gak mungkin ini mereka. Nah, kemudian dia terus ngomong seperti ini. La irtitu ila rabbi, masih ngomong wa ma adzunnu sa'ata qa'imatan. Bahasa Inggris, qala ma adzunnu an tabida hadhihi abada. Oh, ini gak mungkin hancur selamanya. Subure koyo ngene, pengawannya kok ini air mengalir terus, gak mungkin hancur. Wa ma adzunnu sa'ata qa'imatan, gak mungkin, aku gak mungkin ya, gak mungkin kiamat akan terjadi. Wala irtitu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. La ajidanna khairan minha munqalaba. Wis nglakoni ngono gak karu-karuan, gak percaya karo dina kiamat, masih menganggap nanti kalau aku mati dikembalikan ke Tuhanku, pasti aku yang mendapatkan yang lebih baik daripada ini. Yakni min jannati, yakni min hamuqalabah, yakni lebih baik daripada jannati, dari kebunnya, allati ujiba biha, yang dia ujiba senang dengannya.
wa nasiya nikmatullahi alaihi fiha, dan dia lupa kenikmatan Allah yang diberikan kepadanya di dalam kebun itu. Wa takabbaru biha, dan bahkan dia menjadi sombong dengan surganya, dengan tamannya, dengan kebunnya itu. Wa fakhara, dan merasa itu merasa bangga, mengagungkan dirinya sendiri, alaman huwa khairun, merendahkan kepada orang yang huwa khairun, yang dia lebih baik daripada yang kenapa, dan dia merasa lebih baik daripada orang yang lebih baik daripada dia, yaitu dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kan setelah itu kan perbincangan antara dua orang. Yang satu adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, gak pakai duit. Yang satu nama kaya, sangat dilingno. Kalau la ittaqalta jannata kabuta, masya Allah, dikata kamu ketika masuk dengan ini kamu bilang masya Allah, ini adalah kepada oleh Allah Subhanahu wa taala, la quwata illa billah, tidak ada kekuatan illa billah. Makanya di Abu Yan bukan masya Allah tabarakallah, bukan masya Allah la haula wala quwata illa billah, karena di surat Kahfi masya Allah la quwata illa billah. Ketika kita melihat hal yang menyenangkan kita, masya Allah la quwata illa billah. Kadang-kadang mau bertanya orang itu, lah kok gak nolah haula wala quwata illa billah? Ya karena Quran ini. Walaula idakhalta, ya ketika kamu masuk kebun yang kamu sukai, yang kamu banggakan itu, kamu mengucapkan masya Allah la quwata illa billah. Ini nasihati wong sing dikatakan khairun min murad, lebih baik, malah merendahkan dia, merendahkan orang yang lebih baik. Fangdur dzalika fi jumlati qasatihi, lihat itu dalam jumlah, dalam globalnya, dalam cerita yang diceritakan haka Allah, yang diceritakan oleh Allah tentangnya, wa nan abdi salih, dan dari hamba yang soleh, yang di fi qoulihi wadrib lahum masalan rajulaini ila akhirnya, yang saya sebutkan secara sepintas tadi. Wa qala ta'ala an akhara minal a'da, wa qala ta'ala an akhara an min a'da'il maghrurin, dan Allah mengendikon tentang orang lain, an akhara, tentang orang lain, minal a'da'il maghrurin, dari musuh-musuh Allah al-maghrurin, yang terjerumus, tertipu, terjerumus, ucapilah utayan nama lawa walada. Afara'aital ladzi kafara bi ayatina wa qala la utayanna ma lawa walada. Apakah kamu tidak melihat bagaimana pendapatmu? Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang mengkufuri ayat kita, dan kemudian dia ngomong kami akan benar-benar akan diberi harta dan anak. Wis canggih kabeh iki, wis gak mungkin orang kan wis canggih kabeh, gizi terpenuhi iki, mesti kayak anak, dan kita akan punya keturunan yang baik-baik dan seterusnya. Dan akan diberi harta yang banyak. Jawab oleh Allah, Attala al-ghaiba amin taqadha indar rahmani ahda. Apakah dia melihat perkara gaib belum terjadi, kalau menganggap itu tidak akan seperti itu. Attala al-ghaiba lau yutayanna ma lawa walada, yakni fil akhirah. Di akhirah nanti akan mendapatkan apa? Seperti itu. Di akhirat akan mendapatkan harta dan anak. Fakadzabahu Allah wa tawa'adahu bil adab, dan Allah membohongkan mereka, wa tawa'adahu bil adab, dan Allah mengancam mereka dengan siksa, wa inzalihi alaihi, dan diturunkan menurunkannya Allah dengan siksa tersebut. Awas, siksa apa ini mau gitu. Walhasil itu kerasnya ada apa saya ayatnya. Ayat itu malah diancam adab
utayanna afara'aita alladhi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malau wa walada aqala an ghaiba am ittakhadha inda rahmani ahda. Terusane kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu minal adzabi madda. Tidak seperti itu. Dia tidak akan punya harta dan anak di akhir nanti. Sebaliknya, aku akan tulis perkataan dia dan aku akan menambahinya siksa yang berat, siksa yang di atas siksa. Ini diancam mereka setelah hayat itu. Wa qala ta'ala an akhar, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang kafir yang lain, musuh Allah yang lain di antara tentang orang lain minum dari musuh-musuhnya. Wala irji'tu ila rabbi inna li indahu lal husna. Kalau aku nanti dikembalikan ke Tuhanku, maka sesungguhnya aku mempunyai kebaikan darinya di sampingnya. Mendapatkan kebaikan, mendapatkan ini kenikmatan di sampingnya. Fangzur. Nah, ini beliau ini mencontohkan orang-orang yang kafir itu, walaupun sudah jauh dari Allah sama sekali, tapi mereka punya angan-angan kosong akan mendapatkan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kenyataan. Kita kan sering ngobrol masih mereka apa ya dapat. Bahkan kita tak propaganda orang-orang kita yang ngerti ngono, mosok sama jenis ini. Saya punya kemanusiaan seperti Mahatma Gandhi. Ya, masa orang sebaik itu kok masuk neraka? Masa enggak ini? Ya subhanallah. Ini sangat-sangat jauh. Kelihatan kalau sangat-sangat jauh dari ulama yang berkata seperti itu. Sangat-sangat jauh dari dia. Tidak pernah membaca Al-Quran ini. Ini bahaya nih. Kita seharusnya pelajari Quran kita, mempelajari agama kita sebelum mempelajari mereka. Tidak kebalikan, mempelajari sana dulu. Akhirnya ya repot. Fanzur rahimakallah, lihatlah rahimakallah, semoga Allah merahmati. Bi ayyi syai'in wasafallahu ahbabahu wa awliya. Dengan apa? Bi ayyi syai'in, dengan apa? Wasafa Allah menyifati hamba-hamba dan wali-walinya Allah, kasih-kasihnya. Wa bughada'ahu, dan mensifati orang-orang yang dibencinya, dimurkainya, wa'adahu, dan musuh-musuh Allah. Ahbabahu, takut dengan Gusti Allah. Bughada'ahu, orang yang benci kepada Allah, mengharapkan sesuatu dari Allah tanpa rasa takut. Tidak mukmin, ya ono pedine, ya ono mengharapkannya. Tapi bukan amani, roja. Roja itu kalau amani, podo-podo angen-angen. Tapi kalau amani ya ini angen-angen kosong. Kalau rojak ini harapan ke harapan kosong. Kalau amani itu angen-angen kosong. Kalau apa jenis la'alla karo apa? La'alla karo apa? Laita. Kalau laita itu sudah hampir tidak mungkin terjadi, bahkan mustahil. Laita. Akhirnya ini biasanya seperti ini. Tapi ya kadang-kadang umniyat, kadang-kadang ya harapan, cita-cita juga seperti itu sebenarnya. Tapi kalau kumpul antara rojak karo taman nih itu berarti ya hampir tidak mungkin terjadi kayak kosong. Kalau rojak ini harapan yang sangat besar. Qala begitu. Coba angan-angan rahimakallah. Allah menyifati, dengan apa Allah menyifati kekasih wali-walinya, dan dengan Allah menyifati orang-orang yang dimurkainya dan musuh-musuhnya. Fabi ajil fariqaini iktataita wa tashabbahta. Dengan kelompok mana di antara dua kelompok ini iktataita, kamu mengikuti, wa tashabbahta, dan kamu memiripkan diri dengannya. Kuntamau, dengan kelompok manapun dari itu
yang kamu miripkan diri kamu mengikutinya, maka kamu akan bersamanya, bersama dengan kelompok tersebut. Fa inna man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum, karena orang yang miripkan diri dengan sebuah kaum maka dia termasuk mereka. Kama warad sebagaimana hadis yang datang. Waqad tabayyana laka an malaikatillahi wa anbiya'ihi wa ibadihi. Sudah jelas bagi kamu dari keterangan di atas, kamu jelas bagi kamu tentang malaikat Allah, para nabi-nabi Allah, tentang hambanya yang saleh, annahum kanu mulazimina li sholihil amal. Sesungguhnya mereka tetap netepi, mugemi, melakukan terus amal-amal soleh, wa mujadibina, dan menjauhi lisayiat, amal-amal yang buruk, wa zalal, dan kesalahan-kesalahan, ma'al khawfi minallahi wal wajal, disertai dengan rasa takut, wal wajal, dan takut dari Allah Subhanahu wa taala. Wa annal a'da, dan musuh-musuh Allah, kanu ala diddi bidzalik, dulu mereka kebalikan itu, alal isyan, tetapi kepada kemaksiatan, wa tarkil ihsan, dan meninggalkan berbuat baik, bermaksiat tetapi juga maksiat, meninggalkan perbuatan baik, ma'al murur, disertai dengan tertipu, dengan disertai dengan tertipu atau terjerumus, merasa sombong, merasa huruf kabeh kemana, wal amni bimakrillah, dan disertai dengan merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala, wa tamanni Allah, dan disertai dengan harapan-harapan kosong dari Allah taala. Fakhtar li nafsika suhbata khairil fariqain, maka pilihlah untuk kamu menemani mana di antara khairil fariqain, di antara dua fakhtar li nafsika, maka pilihlah untuk kamu menemani, menjadi temannya sebaik-baiknya kelompok dua ini, yaitu kekasih Allah dan wali-wali Allah. Wa tashabbah bihi, dan mirip-miripkanlah dengan mereka, mirip-miripkan dirilah kepada dengan mereka. Kita gak mungkin mengejar kayak mereka, tapi ya paling gak kita mirip-mirip, senang mereka. Kalau mungkin senang itu pasti ya sidi akeh mesti akan mengikuti perbuatan mereka. Fil a'mali wal awsaf, dalam amal-amal dan sifat-sifat, takun ma'ahum, kamu akan bersama mereka insyaallah taala. Wa'lam anna amaliyal maghfirah ma'al kasal wal batalah min adhari syai'in 'alal insan. Ketahuilah, harapan-harapan kosong maghfirah, harapan-harapan pengampunan disertai dengan kasal, malas, wal batalah, dan ini nganggur, tidak mau melakukan ketaatan, itu min adhari syai'in 'alal insan, termasuk itu sebagian atau termasuk hal yang paling membahayakan kepada manusia. Waqad fasad ala arsulil mukhallitsina min ahli hadzal zaman, dan amalil maghfirah tapi tidak disertai dengan perbuatan baik, ini sudah fasad, sudah tersebar banyak, dilakukan banyak, terucapkan fasya, ini maksudnya masyhur, berada di atas lisannya orang-orang pencampur amal-amalnya, amalnya buruk-buruk min ahli zaman, dari orang sekarang ini. Walidzalika tawalna, jadi mereka merasa koyo ini mengharapkan ampunan, padahal delurung mengikuti perbuatan maksiat dan seterusnya, tanpa diberi dengan taubat kepada Allah. Maksiat tapi kan dibarengi dengan amal, insya Allah terkurangi minimal, atau bahkan bisa terhapuskan. Kanjeng Nabi ketika wa'at bi sayyi'atan hasanah, perbuatan buruk lanjutkan dengan teruskan, atau dengan perbuatan baik. Walidzalika tawalna, karena ini sudah menjadi kebiasaan atau sudah masyhur di lisannya orang-orang yang buruk dari ahli zaman, mengatakan itu lah diampuni karo Gusti Allah, kok lah diampuni karo Gusti Allah. Walidzalika tawalna, karena ini tawalnal kalamnya, kami panjangkan pembicaraan dalam masalah ini. Roja ayan fa'allahu bihi,
dengan harapan Allah akan memberi manfaat dengan kalam ini, dengan ucapan ini, man waqafa alaihi minhu, memberi manfaat kepada orang-orang yang melihat, memandang atau melihat atau membaca alaihi terhadap ucapan ini, terhadap pembicaraan ini dari mereka, dari orang-orang yang ahli batalah atau ahli mukhallidin tadi. Fayantabiha, kalau Allah beri manfaat maka dia akan sadar min ghaflati, dari kelalaiannya. Wa yastaghi, itu, dan dia akan bangkit bangun min raqdatihi, dari tidurnya. Indama ya'lamu, ketika dia tahu anna ahlan nubuwah ahlas shalah kanu fi nayatil khaufi minallah, sesungguhnya ahli kenabian, yakni yang para nabi dan orang-orang soleh, ahli kesolehan, ahli amal soleh, mereka di puncak rasa takut dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu kok tidak merasa takut, malah Anda mengharapkan ampunan. Ini terjadi mengharapkan ampunan, memiliki roja. Jadi kan Gusti Allah, jadi Nabi ngendika, jangan sampai kalian meninggal kecuali dalam keadaan husnuzan kepada Allah, rojak besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmatnya jadi betul-betul adat. Kayak harapan, kowe jaluk ngapura kok dia ora kabeh. Nah, selagi belum juga kan mungkin bisa. Masih belum nyawa, belum nyampe ke tenggorokan, maka pasti ya ampun, masih punya kesempatan. Di akhir hidup kemudian dia tobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, punya harapan masih. Jangan wis mati kok ngene wis begal terus, jangan kan. Tapi sebelum itu ya takutnya dibesarkan. Apalagi yang masih sehat-sehat nih, rasa takutnya harusnya sangat besar. Ini dalam keadaan khusus ketika sudah mau meninggal lagi, rasa khaufin Allah dikurangi, rojaknya yang diperbesar, tapi sebelum itu tidak harus. Faktakana, paling nabi, ahli soleh, ini puncak, dalam puncak rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta kana nabiyuna, sampai dulu nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau ngendika, lau akhadani Allahu ana wa ibn Maryam, andai kata Allah memberi sanksi kepadamu, ana wa ibn Maryam, aku dan Isa ibnu Maryam, bima jarat hatani, dengan apa yang kejahatan yang dilakukan oleh kedua tangan itu, dengan kedua bukan tangan tapi dua jari, yakni as-sababa wal imam, yakni sababa wal imam, bukan semuanya tangan, dengan apa yang dilakukan oleh kedua tangan ini, la azabana, pasti kalau memberi sanksi pasti akan menyiksa kami. Disaksi artinya kan dihitung amal ini. Al-azab karena pasti akan memberi sanksi, itu artinya akhadna, ini mesti disanksi, dihitung itu al-azab karena maka akan menyiksa kami. Tsumma lam yadlimna syai'an, dan kemudian Allah tidak berbuat zalim sama sekali pada kami. Andai kata kami disiksa dengan perbuatan kedua ini, maka Allah kata menyiksa kami tidak akan berbuat zalim. Jadi apa jenenge niki? Seperti yang saya omongkan tadi, kita nggak akan nuntut beramal baik apa untuk membandingkan dengan nikmat Allah pada kita. Gak akan mungkin kita menggapai kenikmatan yang setelah ini, gak mungkin kita tergapai dengan nikmat yang sudah kita rasakan, tidak mungkin terbalas. Makanya kita melakukan di sidik dosa, nggak usah dosanya sak badan, dosanya salah satu dari badan terkecil kita dengan itu sudah Allah berhak untuk menyiksa kita. Wala syakka anal anbiya wal awliya a'rafu billah. Nah, para nabi kayak ini, kanjeng Nabi juga seperti ini. Dan tidak ada keraguan anal anbiya wal awliya a'rafu billah. Sesungguhnya para nabi, para wali itu lebih tahu tentang Allah. Wa bikarami, dan lebih tahu tentang lomane Gusti Allah.
Nah, iki nek wong Jawa jare mane karom jane mulya, ngono wae. Karom itu bisa maknane mulya, iso lomo. Nek yang di sini doyane lomo. Kan karo mulya kan mulya kok kadang yo nyiksa barang mulya. Karena ini berhubungan dengan Allah, kan yang Nabi lebih tahu tentang Allah, lebih tahu bagaimana Allah itu sangat maha memberi. Al-Azim, dengan pemberiannya yang agung, warahmati, dan Allah mereka para nabi itu lebih tahu tentang rahmati Allah al-wasi'ah yang luas min ghairihi, dibanding yang lain, dibanding orang-orang lain selain para nabi, para wali. Falam yabqa, tapi mereka tetap kaya ngono, maka di falam yabqa illa ayyakun ahlut takhlid wa tafrid awla bil khawfi min kulli wajhin wa ala kulli hal. Maka tidak bisa lagi, tidak ada ruang lagi kecuali bagi ahli takhlid, orang yang nyampur dan merusak apa amali, wa tafrid, orang yang sembrono dalam amalnya. Ini tidak ada ruang lagi kecuali mereka lebih pantas bitawil khauf, untuk apa, takut min kulli wajhin, dari segenap sisi, wa ala kulli hal, dan dalam keadaan apapun. Ahli maksiat mestinya ya, tapi Gusti Allah wis kaya ngono iku, wis Gusti Allah seperti itu, menjadikan orang itu ketika jauh dari Allah justru malah tidak takut dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis masyhur diriwayatkan dari Imam Tirmidzi, apa namanya ini, hadis masyhur dari Imam Tirmidzi, ini dikatakan apa itu, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu fi asli jalalin yakhafu ayyaqa alaihi. Seorang mukmin itu melihat dosa-dosanya kayak dia itu berada di bawah sebuah gunung. Yakhafu ayyaqa, dia khawatir gunung itu akan menjatuhi dia. Seorang mukmin itu kalau melihat dosanya kayak dia di bawah gunung, kayak gunung itu mau ambruk kepadanya. Ini seorang mukmin. Tapi bagaimana dengan orang yang lain? Wa innal fajr, yang ada di maksiat itu yara dhunubahu katulab, dia melihat dosa-dosanya itu kayak lalat. Waqa'a alam fi, jatuh ke apa, yang hinggap di apa, hidupnya. Apa yang dilakukan? Qala hadiya kana. Jadi hanya seperti ini tak. Dia terganggu, tapi hanya sekedar seperti ini tak. Orang ahli maksiat terganggu dengan maksiat, itu pada perasaan was-was, perasaan tapi kayak gini gitu tak. Tapi orang yang mukmin tidak, kayak gunung mau ambrol ke dia. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan seperti ini. Semakin dekat sama Allah pasti semakin rasa takut pada Allah semakin besar. Dan kita dan orang-orang apa jenis ini, orang-orang mukmin ini gak pernah lepas daripada nomor dosa. Kamu gak lepas daripada dosa, maka akan rasut takutnya nomor sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya memang ya, kita tahu banyak orang-orang yang zahirul imani kuat, kemudian keluar dari Islam dan terseret sedikit kemudian bisa. Makanya ini juga yang bikin khawatir juga. Makanya sebagian habaib dari wali-wali ini Allah Subhanahu wa taala ini selama belum meninggal dalam keadaan husnul khotimah jangan gelisah terus. Karena kita paling penting nomor satu adalah akhir benar, awalnya itu yang penting. Al-bidayah lahiyah nihayah, awalnya kayak apa nanti lahirnya betul. Kebiasaannya apa ketika di dunia, biasanya di akhir kayak gitu. Tapi juga ada, kita ya semua orang itu merasa kita perbuatan buruk, jangan-jangan perbuatan buruk ini jadi membesar. Kita punya kebiasaan baik, tapi juga ada kebiasaan buruk, pasti setiap orang seperti ini. Nah, ini jangan-jangan kebersihan buruk ini yang kemudian menjadi dominan di akhir-akhir, kan ini bahaya. Nah, ahli politik asal terus begitu masuk politik ya repot kabeh. Kebanyakan.
Nah ini yang khawatirkan, insya Allah terakhir-akhir pasti akan balik. Tapi kan yang khawatir nanti justru perbuatan itu yang kemudian menjadi tambah besar. Maka ini yang lebih menambah kepada kita untuk merasa tidak merasa tenang di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah tidak merasa tenang di depan Allah Subhanahu Wa Taala, merasa takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya nggak ada artinya. Orang yang seperti ini dunia tidak ada arti. Semakin besar rasa takutnya, dunia semakin tidak ada artinya. Qala wa'lam annal mutamanniyal maghrura maqtu'ul hujjah bi ayyisil maksudnya. Ketahuilah orang yang berharap-harapan kosong tadi, al-maghrur, yang tertipu, yang terjerumus, itu maqtu'ul hujjah. Ini terpotong hujahnya, kalah omong. Bi ayyisil maunah, dengan sedikit biaya, dengan sedikit ongkos, dengan sedikit usaha, gampang mematahkan hujah mereka, itu gampang. Bahasa Arab juga banyak podo ya, maktul hujah, maktul terputus, terpatah, tapi terputus tadi. Kalau Jawa terpatah, mematahkan hujah mereka gampang. Faidah qala, ketika dia ucap ini, Inna Allah Ta'ala la tadurruhu dunub Allah, itu dosa itu tidak membahayakannya. Allah Ta'ala, dosa-dosa kita tidak akan membahayakan Allah. Wala tanfa'u ta'ah, taat kita tidak akan bermanfaat kepada Allah. Wa ghaniyun 'anni, dan Allah tidak butuh kepada aku. Wa amali, dan tidak butuh amalku. Nah, kenapa kok kita takut? Kenapa kita takut pada Allah? Enggak butuh. Padha orang yang beramal juga dibutuhkan amal. Aku gak amal, aku mampu dosa, ya orang dibutuh, orang membahayakan dosanya, gak berpengaruh di dunia Allah. Ketaatan dia tidak bermanfaat kepada Allah. Dosaku gak membahayakan Allah. Kenapa saya harus jadi ini? Takut. Gampang kok mesti Allah ngampun. Fakullahu, katakan padanya, sodakta, benar, memang seperti itu. Amal maksiatmu gak akan berpengaruh pada Allah. Allah tidak akan tersentuh sedikit pun. Walakin dzunub tadurruk, tapi dosa itu akan membahayakan kamu. Wa ta'atu tanfa'uk, dan ketaatanmu akan bermanfaat kepada kamu. Wa anta faqirun ilal amali shalih, dan kamu itu sangat fakir, sangat butuh kepada amal soleh, ilal amali shalih. Sumakullahu, kemudian kata kepadanya, uqud anil kasbi wal harakah wa sa'il ma'ash. Juga kamu duduklah anil kasbi, dari usaha untuk bekerja, untuk menghasilkan maisha, menghasilkan kehidupan, menghasilkan harta. Coba kamu berdiam tanpa kerja, wal harakah, tanpa bergerak, wasa'i, tanpa ada usaha, lil ma'ash, untuk penghidupan kamu. Fa inna Allah qad domina laka rizq, sesungguhnya Allah sudah menjamin kepadamu rizkinya. Bukankah kamu tahu Allah sudah menjamin rizki? Nah, kamu tahu Allah gak butuh amalmu, artinya kamu punya ilmu sebenarnya kan. Kamu kan juga tahu Allah sudah menjamin kamu dapatkan rizki. Wa khaza'inu samawati wal ardi, kamu juga tahu gedung-gedung, yakni harta-harta yang ada di langit dan bumi itu fi qabdati, dalam genggaman Allah. Nah, coba kau usah kerja, kamu duduk aja, kena kerja. Fasafa yaqulu, maka dia akan berkata, menjawab kepada musuh, kamu benar, walakin la budda minas sa'i wal harakat, tapi kita memang di tangan Allah, tapi masih butuh kita usaha, musuh bergerak. Wa qallama ra'ayna syai'an yahsulu bidul dzalik, dan sedikit kami melihat orang, qallama ra'ayna syai'an, dan sedikit kami melihat sesuatu bisa didapatkan tanpa bekerja.
Bagaimana kamu kalau dulu nggak kerja? Gusti Allah kayak ngokek, iya biasanya orang yang kerja di KI ini kak, iya kak. Sedikit orang yang gak usah kerja tapi kemudian masa aku gak belok kerja, ya kerja. Ya sama dengan tadi. Fakullahu katakan kepadanya, inna dunya allati amarakallahu bitarkiya. Sesungguhnya dunia allati amarakallahu bitarkiya, yang Allah telah perintahkan kamu untuk meninggalkannya. Wa nahaka 'anil raghbati fiha, dan Allah melarang kamu untuk suka, untuk senang dunia. Wadomina laka qadarul kifayah, dan Allah menjamin kamu untuk kadar kecukupan untuk kamu dari dunia, dan Allah menjamin kamu dapatkan sekedarnya, yakni sekedar kebutuhan kamu. La tahsulilah, dunia yang seperti itu yang kamu sudah dijamin kamu mesti akan mendapatkan kadar kifayah. Gak usah mau kejar teman-teman, kamu mesti akan mendapatkan sekedar mangan mesti untuk sekedar kamu butuh, justru malah lebih malah gak sehat kabeh. Orang saya ini lah kabin kabeh kan, jadi akhirnya gak sehat kabeh. Nanti kekurangan, ya kurang gizi, pakaian gizi ya tambah lorong kabeh kan apa? Dan kita mau usaha sedikit itu sudah dapat, sudah kalau sekedar gizi yang cukup untuk kita. Nah, itu sudah dijamin oleh Allah. Dunia yang seperti itu dijamin oleh Allah. Ikulah toh hasil. Kamu tidak bisa menghasilkan illa bisa, kecuali dengan usaha wa talab dan mencarinya. Wal akhirat, sedangkan akhirat allati raghabakallahu fiha, dan Allah menyemangati kamu untuk senang kepada akhirat. Wa amaraka bi talibiha, dan Allah perintahkan kamu untuk mencarinya, untuk meraihnya. Wa akhbaraka fi kitabih, dan Allah telah memberi kabar kepadamu, ceritakan kepadamu di Al-Qur'an. Wa ala lisannya, dan lewat lisan nabinya, dan berkabar bi annaka la tanju fiha min adzabi, kamu tidak bisa selamat kenapa di akhirat nanti dari siksanya. Wa tafuzu bi farabi, dan kamu dapatkan pahala Allah hatta tas'ala, sampai kamu usaha untuk mendapatkan itu. Wa tashtahida fi talabiha, dan kamu usaha fi talabiha untuk mendapatkannya. Nah, seperti itu malah naro kamu dayan laka, saya melihat kamu malah menyanyiakannya. Kamu tidak tahu tenanan, sudah dijamin malah usaha tenanan. Tapi sing kamu dipot usaha malah gak gelap usaha. Tapi mungkin ini dibalik juga sama kita, mungkin dibalik sama mereka. Ya, pada jaminan nih. Jaminan ini artinya di jaminan di akhirat kan juga sing ahli swarga ya wis dijamin masuk neraka ya. Ning dunya ya sama, nek wis mati ya ora duwe plat turis, wis mati. Kan sama kan artinya kan, yang waya gak untuk rezeki ya wis ditulis oleh Allah, waya ngerti artinya wis tak rezeki. Sing ning swarga ya wis ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada jawaban lagi kalau sudah mereka mentah ini, kecuali ini kita itu ojo sampai, ini kan kembalinya kepada takdir, kepada ini. Jangan mengembalikan takdir kecuali kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau taat kepada Allah lagi balik takdir. Rezeki ku wis ditentokno, kita harus dijamin. Karena kan Nabi suruh membalikan ke takdir ketika ini. Maka perbaikilah dalam fitolak ketika mereka rezeki seseorang sudah ditentukan. Maka ketika kamu mencari, carilah dengan baik. Gak akan kamu tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan. Tadi kembalikan ke takdir. Artinya setelah kamu yakin, kalau kamu melakukan usaha yang baik sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa kapan rezekimu yang mesti teko, kapan yang gagal. Ini ibadah dari takdir Gusti Allah, karena kamu dalam ketaatan jangan sampai melanggar aturannya Gusti Allah. Dengan mencari yang tidak dengan baik, tidak dengan baik. Kembalikan kepada kita. Tapi ketika kita tidak dalam keadaan seperti itu, yang kan jangan gak usaha,
Karena apa? Mesti takdir Gusti Allah rezeki ini tidak. Tetap apa? Usaha tapi dengan baik tadi. Ya, sedikit mungkin, nanti sedikit mungkin itu artinya secukupnya ini. Kadang orang menyemangati, gue lagi rezeki sing akeh kok ngene ya Allah. Orang niku dunia niku menjerumuskan. Ya, dunia niku menjerumuskan. Kebanyakan orang itu kalau punya dunia gak kuat. Kalau kita usahanya adalah untuk mendapatkan yang banyak, akhirnya kan mengalahkan akhirat kita akan kalah. Ketika kita usaha mati-matian di dunia, maka akhirat pasti akan kalah. Pasti itu. Kalau sudah tidak ada rim kita ibadah di Gusti Allah, pasti dunia itu akan menyeret kita. Kecuali man rahimah Rabbu yang memang benar-benar niatnya ngono dan bisa melakukan. Dan ini jarang. Makanya kepada semangatin gue liat dunia sing akeh ngene-ngene aku lak duit tambah akeh lak mau mobil tambah HP gue mau artinya kan gitu. Seharusnya mobil kita jelek cukup, kemudian kita yang sudah kohano kan. Kalau memang tujuan kamu adalah untuk akhirat, seharusnya secukupnya, kemudian yang lebihannya berikanlah untuk secukupnya kan gitu. Kalau memang tujuanmu adalah mencari dunia itu adalah untuk apa? Akhirat. Ternyata kenyataannya 99% kalau nggak tambah nopo hartanya, tambah HP omai, tambah HP ini gini, sedekahnya nggak tambah. Malah kalau yang fakir itu punya 200.000 biasa mengeluarkan 100.000. Tapi coba yang punya 10 juta, apakah berani dia mengeluarkan 5 juta? Apalagi yang punya 1 miliar berani nggak mentok? Padahal setengah miliar itu kan wis cukup kanggo bertahun-tahun. Kalau dia, nah ini makanya saya tidak setuju kalau orang-orang menyemangati wis lah, kok sing sugih itu mesti ada saja. Allah dari orang sugih itu gampang. Yang sulit itu adalah kalau kita mikir yang sulit lagi untuk menumbuhkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, itu yang paling sulit. Orang-orang yang makanya Kanjeng Nabi gak ono menyemangati gue sing tenanan dunia gak. Justru kita dibilangi dunia niku kayak wedhus mati yang kuru penyakitan mati wis kurus gak mati gede. Gelem gak kowe tak kayak iki. Untuk apa ya Rasulullah? Mau urip bae gak apa meneh di batang. Jadi kayak perumpamaan itu dunia itu bagi Allah lebih gak ada artinya dibanding ini bagi kalian. Ini Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya tidak setuju kalau orang semangati gini. Wong sing wis memang menjauh dari dunia malah semangati kon golek dunia kan ya repot. Dunia itu menjerumuskan. Qala kan kita itu merasakan dulu ketika punya uang sedikit gampang, tak 10%, 20% itu mudah, 30% mudah, bahkan mungkin 40% mudah. Tapi ketika kita sudah megang uang banyak, karena Pak langsung ono kakek. Persentasenya semakin turun. Ini sifatnya manusia seperti ini. Apa hasilnya nih? Balik lagi. Watafuzu yang kamu diperintah oleh Allah untuk mencarinya, untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat, malah kamu menyanyiakannya. Wa ghairu maqtarisin biha, dan tidak peduli dengannya. Fama anta illa syakun murtabun au ahmaqu maghrur. Maka tidak ada lain, kamu pasti adalah orang yang ragu, murtab, mamah, au ahmaq maghrur, atau ahmaq, atau orang yang kumprung, bodoh, terlalu bodoh, maghrur, yang tersesat, tertipu. Waqad akas amar, kamu sudah membalik urusan.
seharusnya dunia jaminan para Gusti Allah, kamu tenang-tenang nyantai. Di akhirat niki napa kamu diperintah oleh Allah untuk tenang, seharusnya kamu malah kamu nyari akhirat malah balik. Wa wada'tal asya' fi ghairi mawadi'a, kamu sudah menaruh apa jenenge niki sesuatu kamu sudah menaruh perkara-perkara itu tidak pada tempatnya, di selain tempatnya, ini tidak pada tempatnya. Fa bi ayyi hujjati wa bi ayyi wajhin talqallaha wa talqa rasulahu alladhi arsalahu ilaika yatuka minad dunya ila akhirah. Dengan hujjah apa? Dengan wajah yang kayak apa kamu akan menemui Allah? Kebiayaan dari wajahmu bukan endi. Dengan wajah apa? Dengan wajah yang kayak apa kamu akan nanti bertemu Allah dan bertemu Rasulnya yang Allah telah mengutusnya kepadamu untuk mengajak kamu dari dunia, dari ngurusi dunia, diajak untuk ngurusi akhirat. Fa inna dzalika taqadil hujjatu, kalau seperti itu maka habislah hujjah dia, alasan dia, wala yatrima, yang dia pasti tidak bisa berkata apa-apa ketika sudah dikatakan seperti itu. Wa'lam rahimakallah, ketahuilah rahimakallah, yaqinan annahu kullama kana al-imanu aqwa wal amalu aslah kana al-khawfu akthar. Ketahuilah rahimakallah, saya singgung tadi, saya yakin bahwa sesungguhnya kullama kana, setiap kali iman aqwa menjadi lebih kuat, wal amalu aslah, dan amalnya semakin soleh, karena khauf, maka rasa takut aktsar akan lebih besar, lebih banyak. Wa kullama kana al-imanu at'af, dan setiap kali iman itu menjadi lemah, semakin tambah lemah, wal amalu aswa, dan perbuatan semakin buruk, kana al-khaufu aqall, maka al-khauf, rasa takut itu akan lebih sedikit. Wal amnu wal iktiraru aglab, dan rasa aman, rasa tertipu, terjerumus ini semakin aglab, semakin ghalibnya dia semakin mengalahkannya, semakin lebih besar. Fa'tabir dzalika fi nafsik, maka lihatlah itu di diri kamu sendiri, wa fi ghairika, dan di lain kamu, tajidu bayyinan, maka aku akan menemukan dengan jelas. Kamu lihat kamu diri sendiri, lihat orang lain bagaimana. Semakin jauh dari Allah pasti semakin rasa takutnya semakin berkurang. Semakin dekat sama Allah pasti akan semakin takut kepada Allah. Wa jumlah secara global, fa innal mu'mina shadiq walladzi ya'malu bis-shalihat. Seseorang mukmin yang benar-benar yang benar-benar mukmin, yang shadiq, yang jujur dalam keimanannya, walladzi ya'malu bis-shalihat, dia adalah orang yang beramal soleh, amal-amal soleh, wa yukhlisu fiha, dan dia ikhlas dalam amalnya, dalam amal solehnya, wa yarjul qabul, dan dia mengharapkan diterima, wa thawab, dan mengharapkan dapat pahala alih atas amal-amal tersebut, min fadlillah, mengharapkan dari anugerah Allah Subhanahu wa taala, wa yujanibu sayyi'at, dan dia menjauhi amal-amal buruk, wa yab'adu anha, dan dia menjauhi anda darinya, wa yakhafu ayyub talafiha, dan dia khawatir untuk mendapatkan cobaan, untuk coba dengan keburukan-keburukan, dengan dosa-dosa. Wa yakhshal iqab, dan dia sudah menjauhi seperti itu, khawatir dicoba dengan itu, dan dia masih wa yakhshal iqab, dan dia masih khawatir disiksa, ala ma'amilahu minha, atas disiksa atas amal apa yang dia lakukan dari dosa-dosa itu. Wa yarjul maghfirah, dan mengharapkan maghfirah, ampunan minallah ba'da taubah, setelah taubat meninabah ilallah. Dia mengharapkan maghfirah minallah setelah taubat dan kembali kepada Allah. Itu pun masih dibarengi diterima. Walaupun sudah dapat jaminan dari Allah. Siapa sing tobat dari Gusti Allah gak leren mesti berjaminan, tapi masih takut. Kok nang niatnya kok gak benar. Kok nang kurang, kok nang ini. Faman kana minal mu'minin ala ghairi hadhil awsaf fa huwa minal mukhaffifin. Orang, barang siapa orang mukmin yang tidak seperti ini sifatnya, beramal soleh tapi napa jenenge niki masih takut tidak diterima,
melakukan keburukan, walaupun wis tobat masih takut tidak diterima tobatnya. Nah, kalau tidak seperti ini sifatnya, maka fawa minal mukhalidin, dia adalah orang yang nopo amare nopo campur-campur, jepang-campur, wa amruhu fi ghayatil khatar, dan dia urusan dia atau dia ini di puncak bahaya, nanti sangat bahaya. Fafama di jumlah familah ini wa talib nafsaka biha, dan tuntutlah dirimu untuk melakukan ini sebagai sifat-sifat mukmin. Tanju, maka kamu akan selamat, wa tafuz, dan kamu akan bahagia, kamu mendapatkan bahagia mendapatkan insyaallah taala. Semoga Allah menjadikan itu. Qala wa'lam anna unwana sa'adah, Allah subhanahu wa ta'ala alam, wa nasallallahu wasallam, Allah wafa'na bima 'allamtana wa limna alladhi yanfa'una wa zidna ilma, walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma ja'al jamana hadha jannatan rahmatan furqana ba'dina furqan ma'sumah, wa la taj'alillahumma fina wa la minna wa la ilayna syidiyan wa la mahrum, wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Surah Al-Fatiha.